Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menekan tombol subscribe channel ini dan semoga terhibur dengan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mencoba mengajak kita semua untuk berpikir membuka cakrawala alam pemikiran kita untuk mencari sebuah kebenaran yang ada hubungannya dengan rahasia mengenal diri. Yang saya mencoba angkat topik di sini adalah bagaimana cara Allah menciptakan Adam alaihissalam sebagai manusia pertama yang ada serupa dengan penciptaan Isa al-Masih. Sebagaimana kita ketahui, Allah telah menjelaskan dalam ilmunya bahwa manusia pertama Adam diciptakan dari tanah kering seperti tembikar. Itu berarti akan membawa pemikiran kita bahwa kalau hanya tercipta dari segumpal tanah, kemudian dia membentuk seperti boneka atau patung, maka sifatnya tidak elastis, sifatnya tidak lembut, tidak bisa beraktivitas karena tubuh kita beku, tubuh kita tidak bergerak. Maka itu berarti akan tidak ada lagi proses yang dijalankan sebagai perintah Allah, sebagai larangan dan perintah, yang dalam hal ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya mencoba menggiring tentang penciptaan Adam dan penciptaan manusia yang mulai dari Kabil Habil sampai kita saat ini. Penciptaan Adam alaihissalam, kalau kita tidak membuat suatu persamaan, maka sulit kita temukan kebenarannya. Yaitu di mana pada topik-topik yang lalu saya telah menjelaskan bahwa penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia serupa menyerupai. Maka kesempatan ini saya akan membahas penciptaan manusia pertama Adam alaihissalam serupa dengan penciptaan alam semesta, serupa dengan penciptaan manusia yang kita hidup sekarang ini, dan serupa dengan penciptaan Isa al-Masih. Kalau menghubungkan persamaan itu, tentunya kita kaitkan dengan ilmu Allah yang dalam Al-Quran. Surat An-Anbiya, surat para nabi-nabi yang mengatakan bahwa apakah orang kafir tidak mengetahui bahwasannya bumi dan langit itu dahulunya adalah sesuatu yang padu, kemudian keduanya dipisahkan satu sama yang lain. Ini menandakan bahwa proses penciptaan manusia tentunya harus bumi dan langit disatukan, yang mana sebelum Allah menciptakan manusia pertama Adam,
secara sempurna, tentunya dia harus melalui proses. Walaupun dalam ilmu Allah itu dia mengatakan dia menciptakan manusia pertama Adam alaihissalam secara kun fayakun. Tapi makna daripada kun fayakun di sini adalah sebuah target akhir yang harus pasti terjadi dan tidak boleh gagal. Itu yang dimaksud dengan kun fayakun. Bukan berarti seperti sulap, bukan berarti seperti sihir. Begitu dia menyulap, dia menyihir, langsung buktinya ada. Nah, kalau kita kaitkan dengan ilmu Allah dalam Al-Quran, maka dalam penciptaan manusia itu, dia memiliki beberapa fase atau tingkatan, beberapa tahap, yaitu manusia tercipta dari segumpal tanah, atau manusia tercipta dari tanah. Kemudian pada tahap kedua, manusia berasal dari air yang bercampur. Dan pada tahap ketiga, manusia berasal dari segumpal darah. Di mana prosesnya? Dan bagaimana cara memprosesnya? Tentu kita kembalikan sesuai dengan penciptaan manusia yang pertama di alam kandungan seorang Bunda Hawa, yaitu ketika Jibril sebagai petugas Allah, Jibril sebagai utusan Allah yang diperintahkan untuk memproses kejadian Adam, dia datang dari langit dan di tangannya sudah tersedia saripati yang bercampur dari langit. Kemudian dia ke bumi dan memproses saripati yang bercampur dari bumi. Maka keduanya dibuahi, dan ini dikerjakan langsung oleh petugas Allah, utusan Allah yang bernama Jibril alaihissalam, sehingga dia memproses dari saripati yang bercampur dari langit berupa sperma, dan saripati yang dari bumi berupa sel telur atau ovum. Lalu keduanya dibuahi dan dia membentuk wadah atau tempat, atau dia membentuk kantong yang dia dengan tujuannya sebagai tempat untuk memproses Adam alaihissalam. Dan dalam peristiwa proses Adam ini terjadi ketika bumi dan langit disatukan, dan itu mengakibatkan kantong sebagai tempat proses itu sangat besar sesuai dengan alamnya. Maka tubuh daripada manusia pertama dan kedua memiliki fisik yang besar, yang tinggi, dan para ulama menentukan dan memperkirakan kira-kira 80 meter panjang daripada tubuh manusia pertama Adam alaihissalam, berupa juga manusia kedua Bunda Hawa. Keduanya tercipta karena kantong yang besar, maka fisik dari keduanya juga besar jika dibandingkan dengan fisik manusia yang tercipta di alam kandungan, yaitu penciptaan Kabil Habil hingga kita saat ini.
Dan dikatakan demikian karena penciptaan Adam dan Hawa atas dua cara, yaitu satu dengan cara beranak dan satu dengan cara bertelur. Ini artinya ada dua jenis cara. Yang satunya beranak karena dia harus melalui plasenta atau ari-ari, dan satunya bertelur karena tidak memiliki plasenta atau ari-ari. Tapi dalam kejadian Adam sendiri, karena dikerjakan langsung oleh Jibril alaihissalam, maka Adam sendiri tidak memiliki plasenta. Dan hal itu dibuktikan dalam medis, dunia kedokteran, bahwa ada jenis proses kejadian manusia dengan cara bayi tabung. Bayi tabung adalah sebuah proses pembuahan yang diambil dari sel sperma dari laki-laki dan sel telur dari perempuan untuk dibuahi dan kemudian dikembalikan ke kandungan seorang ibu, lalu diproses dalam kandungan. Tapi dalam proses bayi tabung, kantongnya kecil, maka fisiknya kecil seperti manusia pada umumnya. Beda dengan Adam dan Hawa yang memiliki kantong yang cukup besar. Dan di situ dalam ilmu Allah mengatakan bahwa penciptaan Adam serupa dengan penciptaan Isa. Sesungguhnya penciptaan Isa alaihissalam itu serupa dengan penciptaan Adam alaihissalam. Di mana persamaannya? Persamaannya adalah Adam dan Isa alaihissalam tercipta tidak melalui proses biologis, tidak melalui proses perkawinan antara dua jenis, yaitu jenis laki-laki dan perempuan. Tapi keduanya langsung lewat petugasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malaikat Jibril, dan dia memproses dengan tangannya sendiri, sehingga baik Isa ataupun Adam alaihissalam kedua-duanya tidak memiliki plasenta, dan keduanya hidup dari anasirnya yang berbeda. Adam tercipta dari anasir mim ha mim dal, yaitu anasir Muhammad, panas atau api, ha angin atau udara, mim kedua adalah air, dan dal adalah tanah. Sehingga atas bantuan dari tiga anasir itu menyatu dengan anasir tanah, maka dia memproses tumbuh-tumbuhan, dan hasil dari tumbuh-tumbuhan itu dapat dimakan oleh manusia, lalu dia memproses dalam perut, dan pada akhirnya berpisahlah saripati yang mengandung air yang bercampur, dan air bercampur itulah awal mulanya adanya kejadian yang dikenal manusia berasal dari air yang bercampur, manusia berasal dari air yang hina. Setelah itu dari tanah berupa air yang bercampur, kemudian lewat proses hijrah, lalu dengan
jihad, maka dia berpindah ke alam kandungan, lalu diproses di alam kandungan yang didahului dengan segumpal darah. Di dalam darah itu mengandung banyak rahasia, karena darah itu juga berasal dari dua jalur, yaitu jalur dari Nur Muhammad dan jalur dari Nur Allah. Jalur dari Nur Muhammad mulai dari tanah berupa air, kemudian berubah menjadi air bercampur, dan kemudian berubah menjadi nutfah, dan kemudian menjadi darah dan daging, dan diproses sampai sempurna kejadiannya. Sementara Isa alaihissalam diciptakan langsung oleh petugasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya Jibril alaihissalam lewat wadah atau kantongnya Bunda Maryam. Lalu dia memproses dengan meminjam anasir Muhammad, maka Isa alaihissalam yang berasal dari anasir-anasir Ruhul Kudus, cahaya dan kun fayakun tadi, dia bisa menjelma menjadi makhluk nyata, makhluk yang bisa dilihat, dipegang dan diraba. Tapi pada akhirnya dia akan kembali ke asalnya, yaitu dari anasirnya, maka dia akan gaib. Karena dia lewat meminjam anasir Muhammad, maka boleh jadi Isa bisa seperti manusia, yaitu bisa makan dan minum. Tapi salah satu sifatnya yang kekal untuknya ialah sifat tidak memiliki nafsu birahi, tidak memiliki hawa nafsu, tidak memiliki keinginan apa-apa. Itu melekat pada dirinya. Maka salah besar bagi kita mengklaim bahwa Isa itu adalah anak Allah. Dia bukan dari golongan Allah. Dia adalah golongan malaikat, dan malaikat itu diciptakan oleh manusia. Maka tidak boleh mengklaim dia sebagai salah satu daripada Trinitas, dan tidak boleh mengklaim dia sebagai Allah. Karena itu Allah mengkafirkan kita jika kita mengklaim dia sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang dia memiliki besar, banyak mukjizat, banyak kelebihan yang tidak bisa dibandingkan dengan Nabi besar kita Muhammad SAW. Tapi bukan berarti kita harus membuang Muhammad dan menerima Isa alaihissalam. Tidak. Muhammad dan Isa adalah petugasnya Allah. Yang satunya sebagai pekerja, dan yang satu adalah pengadaan bahan-bahan. Sehingga semua yang tercipta di muka bumi ini karena dikerjakan dan diproses oleh kedua petugas itu. Dan Isa pada akhirnya dia kembali ke tempat asalnya di Baitul Makmur, dan Adam alaihissalam akan kembali kepada kerjaannya di bumi, dan keduanya diciptakan dalam anasir yang berbeda. Maka yang satu kembali ke bumi dan yang satu kembali ke langit sesuai dengan komponen, elemen, dan anasir-anasirnya yang dengan itu dia dapat tercipta. Dan
bagi kita cukuplah kita mengakui semua nabi dan rasul itu adalah utusan Allah, tapi mereka adalah pelengkap-pelengkap yang akan ditutup oleh dua nabi ini, yaitu satu diutus di negeri Israel, di negeri Palestina, dan yang satu diutus di negeri Arab, di negerinya orang-orang yang masih memiliki pemahaman jahiliyah. Dan setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki ajaran tentang agama Islam. Sementara Isa juga membawa ajaran Islam, tapi dari segi hakikat dia dikatakan tidak membawa agama, karena agama itu bersumber dari diawali dengan syahadat, hijrah, kemudian jihad, ibadah, puasa, dan zakat serta haji. Dan itu ada ketika kita dalam proses hidup di alam dunia ini. Tanpa ada Islam, maka semua makhluk di muka bumi ini tidak akan hidup. Sekian, nanti saya sambung pada topik-topik yang lain, karena ini pembahasannya dia masih relevansi, saling kait mengait. Untuk itu, saya harap agar selalu mengikuti kajian-kajian ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.